Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Mari kita terus menaikkan puji dan syukur bagi Tuhan, sebab oleh karena kasih setianya, hari ini kita diperkenankan masuk bulan Juni 2024. Artinya saudara, kita sudah hampir setengah dari tahun 2024 kita lalui dengan baik, dengan berbagai berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, kedamaian, dan juga kesuksesan. Edisi Embun Pagi hari ini Sabtu 1 Juni 2024 kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah jangan mudah menghakimi. Didasarkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 sampai 24. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat dan penyertaan dari Tuhan. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, sembah, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami, bahkan Engkau sudah menyelimuti kami dalam kami beristirahat di saat malam yang sudah kami lalui. Di pagi hari ini, Engkau memberkati kami, pemulihan kesehatan, kekuatan kami, sehingga kami selalu meyakini bahwa ketika kami melakukan karya, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami di hari ini, kami dapat melaluinya dengan baik, terlebih oleh karena penyertaan dari Bapa. Bapa, kami kembali akan mendengarkan Embun Pagi di saat ini. Bukalah hati kami melalui Embun Pagi, kami disegarkan dengan kebenaran firman-Mu, melangkahkan kaki dengan penuh pengharapan bahwa firman-Mu itu akan selalu mengingatkan panggilan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ampunkan segala dosa-dosa kami supaya kami dilayakkan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Inilah doa permohonan kami kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Saya hendak membacakan bagi saudara-saudara demikian. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka,
hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra, dimanapun saudara berada, berbicara soal menghakimi, saya teringat pada satu kisah yang menggambarkan sifat dari penghakiman itu. Kisah ini tentang seorang kritikus seni yang sudah lanjut usia, dan dia itu cukup ahli di dalam menilai dan mengkritik lukisan. Sudah banyak waktu yang dihabiskannya untuk mempelajari kritik seni, dan sangat banyak buku tentang kritik seni yang sudah dibacanya sampai-sampai kesehatan matanya itu terganggu. Pada suatu hari, saudara, ia mengunjungi sebuah pameran lukisan yang sangat besar. Dan sesampainya di tempat pameran itu, ia baru sadar bahwa kacamatanya itu tertinggal. Jadi, ia harus memelototi lukisan di sana dari jarak yang sangat dekat. Lalu ia menilai lukisan-lukisan yang dipamerkan. Tanpa henti, ia mencela setiap lukisan yang diamatinya. Yang ini salah, yang itu tidak sesuai proporsinya, dan yang lain tidak jelas gayanya. Setiap lukisan mendapat giliran yang untuk dicela. Satu hal yang lucu daripada kritikus seni adalah seringkali mereka sendiri tidak pernah berkarya, tetapi mereka fasih dalam mengkritik karya orang lain. Akhirnya kritikus tua ini sampai pada sebuah figura besar berwarna keemasan, dan ia mendekatinya sedemikian rupa untuk mengamati gambar yang ada di dalam figura itu. Karena dia tidak membawa kacamatanya, jadi sangat membutuhkan waktu untuk memelototi dan juga memandanginya. Ia lalu mulai menyatakan pendapatnya. Potret ini buruk sekali. Bagaimana mungkin sebuah lukisan yang sangat buruk kok dipamerkan di galeri yang berkelas seperti ini toh? Potret ini benar-benar tidak memiliki proporsi wajah, yang ditampilkan pun sangat buruk. Dan ia menjadi sangat geram lalu mulai mencela pihak galeri yang sudah memamerkan lukisan potret yang luar biasa buruknya. Akhirnya istrinya menarik lengan dari suaminya itu dan kemudian ditarik supaya segera menyingkir dari tempat itu. Pada titik ini saya rasa
beberapa dari saudara, sahabat Petra sudah dapat menebak apa yang dia amati di dalam figura itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghakimi itu berasal dari kata Yunani krino, yang berarti membedakan, memisahkan, memutuskan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, menghakimi itu berarti menyatakan mana yang benar dan yang salah. Menghakimi dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah hal yang biasa dilakukan. Namun yang perlu diingat, bukan dapat dilakukan sesuka hati. Menghakimi itu harus dilakukan atas kebenaran, yaitu didasarkan kepada firman Allah. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan penghakiman harus benar-benar tunduk di bawah firman Allah dengan penuh kerendahan hati sebagai manusia berdosa dan memohon hikmat dari Allah sehingga dapat menyatakan kebenaran dan keadilan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Yesus mengatakan, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian perikop firman Tuhan ini berjudul tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, namun yang ternyata ketika Yesus melakukan mukjizat bagi banyak orang, di dalam firman Tuhan ini dikatakan ketika Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan manusia atau anak-anaknya dari sakit dan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan melalui Yesus, justru yang terjadi pada saat itu ditentang atau mendapat perlawanan dari banyak orang dengan memberikan penghakiman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini pun kita akan dapat mengetahui bahwa orang-orang pada saat itu ketika memberikan penghakiman kepada Yesus, mereka pun juga melakukannya pada hari Sabat ketika mereka melakukan sunat yang ditetapkan oleh Musa, dan mereka pun juga melakukannya itu di hari Sabat. Artinya bahwa ketika mereka melakukan penghakiman kepada Yesus, jelas itu penghakiman yang tidak didasarkan kepada sebuah kebenaran, tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah menurut keinginan atau menurut cara pandang mereka yang tidak didasarkan kepada kehendak Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya itu harus pertama-tama tunduk kepada standar kebenaran Allah sebelum berusaha untuk meneliti dan mempengaruhi perilaku orang Kristen yang lain. Menghakimi dengan cara yang tidak adil juga mencakup hal mengecam seseorang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu kembali kepada Allah dan jalannya. Oleh sebab itu, baik untuk kita lakukan. Koreksilah diri kita terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain apakah kita sudah benar di mata Tuhan. Menghakimi bukanlah cara terbaik untuk menilai seseorang. Cara terbaiknya adalah menegur dengan kasih supaya kemudian kembali ke jalan yang benar. Inilah embun pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu di saat pagi hari ini dengan sebagian dari firman-Mu, Engkau memperingatkan dan memberikan kekuatan atas kehidupan iman kami, bagaimana kami harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kebersamaan kami dengan orang lain. Supaya kami tidak mudah untuk menyalahkan atau menghakimi orang lain, tetapi kami boleh mengingatkan, menegur mereka dengan didasarkan kepada kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami melangkahkan kaki, memulai aktivitas kegiatan kami dari pagi, siang, sore, sampai malam nanti, tangan pekerjaan Tuhan akan selalu nyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih untuk Radio Petra yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat selalu mendengarkan embun pagi di setiap pagi, demikian juga di dalam doa syafaat di saat malam nanti. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk seluruh kehidupan kami di hari ini di dalam genggaman tangan kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, Sabtu 1 Juni 2024. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, dan juga penghiburan bagi saya dan saudara-saudara untuk dapat melalui hari ini dengan baik, dengan benar, di bawah terang firman Tuhan. Saya Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung akhirnya mohon diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.